Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba. Jumpa lagi dengan saya Ibu Martini dari SMK YPK Kalimbung. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kita hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk materi pembelajaran yang akan kita bahas kali ini yaitu berbusana muslim dan muslimah cermin keindahan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, yang ketiga, menganalisa ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang keempat, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Pada pembahasan kali ini, kita akan memaknai makna busana muslim dan muslimah, serta menutup aurat. Nah, berbusana muslim ini tidak luput dari yang namanya menutup aurat. Apakah ada yang tahu apakah itu aurat? Ya, aurat itu adalah malu, aib, dan buruk. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, aurat artinya batasan minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah SWT. Kemudian pertanyaannya, bagaimana sih batasan aurat itu untuk perempuan dan laki-laki? Ya, batasan aurat untuk perempuan yakni seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan untuk laki-laki yakni antara pusar sampai lutut. Lantas bagaimana cara untuk menutupi aurat kita? Salah satunya yakni dilakukan dengan menggunakan jilbab dan berbusana muslimah. Jilbab itu merupakan suatu pakaian atau sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan dua telapak tangan. Jilbab ini biasa juga kita sebut dengan kerudung ataupun hijab. Sedangkan pakaian atau busana muslimah itu merupakan barang yang dipakai, baik berupa baju, celana, dan sebagainya. Jadi busana muslimah merupakan pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan oleh agama untuk menutupinya. Gunanya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Perintah menutup aurat itu sesungguhnya adalah perintah Allah SWT dan pertama kali diperintahkan kepada istri-istri Nabi Muhammad. Mengenai dalil tentang perintah berbusana muslim ataupun muslimah ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, yakni Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا rahima, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akhir balik, wanita-wanita yang sedang haid, maupun wanita-wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Aku bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Mengenakan busana yang sesuai dengan syariat Islam bertujuan agar manusia itu terjaga kehormatannya. Ajaran Islam tidak bermaksud untuk membatasi atau mempersulit gerak dan langkah umatnya. Akan tetapi dengan aturan dan syariat tersebut nantinya manusia akan terhindar dari berbagai kemungkinan yang akan mendatangkan bencana dan kemudaratan bagi dirinya sendiri. Nah, apa saja sih perilaku mulia yang harus dilakukan seseorang sebagai pengamalan dari berbusana yang sesuai dengan syariat Islam, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Salah satunya yakni yang pertama, sopan santun dan ramah tamah. Sopan santun dan ramah tamah ini merupakan ciri mendasar orang yang beriman. Mengapa demikian? Karena hal ini merupakan salah satu alat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dan panutan. Rasulullah adalah orang yang santun dan lembut perkataannya serta ramah tamah perilakunya. Perilaku ramah tamah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak hanya ditujukan kepada sahabat dan keluarganya, namun pada orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhinya sekalipun. Yang kedua, perilaku mulia yang kedua yakni jujur dan amanah. Jujur dan amanah adalah sifat orang-orang yang beriman dan orang yang soleh. Tidak akan keluar perkataannya yang dusta jika seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membiasakan diri dengan jujur dan amanah itu nantinya hidupnya akan diliputi oleh yang namanya kebahagiaan. Begitupun sebaliknya, orang yang hidupnya gelisah dan menderita karena hidupnya penuh dengan dusta. Sedangkan dusta itu sendiri merupakan seburuk-buruknya perkataan. Yang ketiga, gemar beribadah. Ini gemar beribadah adalah kebutuhan rohani bagi seluruh manusia. Sebagaimana makan, minum, istirahat, itu semua adalah sebagai kebutuhan jasmani. Karena ibadah adalah kebutuhan, maka tidak ada alasan bagi orang yang beriman untuk melalaikan ataupun meninggalkannya. Orang yang beriman akan dengan senang hati melakukannya tanpa ada rasa keterpaksaan. Yang keempat, yakni gemar menolong sesama. Nah, menolong orang lain ini pada hakikatnya adalah menolong diri kita sendiri. Bagi orang yang beriman, menolong dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata akan mendatangkan rahmat dan karunia yang tiada tara.
Banyak sekali orang yang gemar membantu orang lain, akan tetapi hidupnya pun mulia dan terhormat. Namun sebaliknya juga ada orang yang kikir dan enggan membantu orang lain. Maka dipastikan ia akan mengalami kesulitan hidup di dunia ini. Maka dari itu, kita harus menolong orang lain. Niscaya pertolongan pun akan datang kepada kita meskipun bukan berasal dari orang yang kita tolong. Ya. Selanjutnya yang kelima, yakni menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apakah ada yang tahu apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah mengajak dan menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang lain untuk melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. Hal ini dapat dilakukan dengan efektif jika ia memberikan contoh secara langsung. Maksudnya, contoh yang baik bagi orang lain yang diserunya. Tugas mulia tersebut harus dilakukan oleh setiap muslim yang beriman. Maka kita harus pandai-pandai untuk mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang dinamakan kemungkaran. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yakni dalam berbusana muslim, kita ini diajarkan bahwa busana itu memiliki fungsi utama sebagai penutup aurat. Ya. Yang lain seperti fungsi sebagai hiasan. Dengan demikian, maka bagi orang yang beriman, busana adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan, terutama bagi kalangan perempuan. Jadi kenapa Allah memerintahkan agar para wanita itu menutup auratnya atau menggunakan jilbab menjadi hukum Islam itu adalah supaya para wanita itu terlindungi dari gangguan laki-laki. Kemudian bagi muslim dan muslimah yang tidak memiliki jilbab, dia bisa meminjamkan banyak dari saudara seiman. Kenapa? Ini saking pentingnya ya teman-teman. Kalian yang tidak punya jilbab, ya pinjamkan. Kalau misalnya dia keluar rumah untuk para wanita, ya kemudian dia tidak mempunyai jilbab, maka gunakan jilbab-jilbab itu dari hasil pinjaman kalian. Maka bukan hanya untuk menutup kepala saja itu ilmu jilbab, sementara tubuh yang lain tidak tertutup. Ya, bukan itu maksudnya. Jilbab itu menutup seluruh tubuh dan longgar. Kemudian tidak terlihat oleh laki-laki lekuk tubuhnya. Jadi banyak ayat yang menjelaskan tentang menutup aurat ini. Sebagai muslimah, kalau keluar itu harus menggunakan jilbab sesuai dengan isi kandungan surah An-Nur, yaitu menjaga pandangan, memelihara kemaluan, dan tidak menampakkan aurat kecuali kepada suami, ayah, suami, anak laki-laki. Kemudian perempuan mukminah, saudara perempuan mukminah, hamba sahaya yang tidak lagi memiliki hasrat terhadap wanita. Maka selain itu tidak boleh auratnya diperlihatkan. Ada yang bertanya, ini ceritanya salah satu di antara mereka tidak memiliki izin, ya karena pada zaman dulu mungkin susah untuk mendapatkan izin untuk keluar rumah. Kemudian Nabi menyuruh saudaranya itu meminjamkan. Jadi saking pentingnya itu berjilbab ketika keluar rumah, maka kita disuruh untuk meminjamkan jilbab kalau wanita muslimah yang lain tidak mempunyai jilbab. Ya. Jadi kalian itu bisa mengajak teman-teman kalian yang belum berhijab
atau yang belum mau berhijab, maka ingatkan, karena Islam itu menganjurkan kita untuk bernahi mungkar atau mencegah kemungkaran. Jadi kita sebagai muslim ataupun muslimah berkewajiban untuk berdakwah kepada sesama. Tetapi tentunya dakwah itu dengan cara yang baik. Kasih tahu dengan cara yang halus dan penuh kasih sayang. Ya. Misalnya kita mengajak, kita jelaskan bagaimana pentingnya berhijab itu, bagaimana pentingnya kalau kita menutup aurat, terutama bagi perempuan, karena di saat sekarang banyak kejahatan seksual yang muncul karena dari perempuan itu sendiri yang mengumbar aurat, memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya sampai menimbulkan rangsangan terhadap lawan jenis. Ya, jadi timbullah pelecehan seksual, pemerkosaan di mana-mana. Dalam konteks berbusana muslimah, menutup aurat itu bukan saja baik, bahkan perempuan itu akan jauh lebih anggun dengan busana yang tertutup auratnya. Selain itu, pemakaian busana yang menutup aurat itu nantinya akan menghindarkan kita dari fitnah dan kejahatan orang lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.